Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafir Tafian Bersetia dari kelas 04 TPLT 001. Sini saya akan menjelaskan materi tentang IP address dan pengkabelan. Yang pertama, apa itu IP address? IP address adalah alamat IP atau Internet Protocol Address yang sering disingkat IP. Adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit untuk IP versi 4 dan 128 bit untuk IP versi 6 yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. Sini ada kelas-kelas IP address. Ditentukan oleh besar ukuran jaringan terbagi dalam 5 kelas. Yang pertama kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kelas A digunakan untuk jaringan yang sangat besar, B untuk yang medium, dan yang C untuk yang ukuran yang kecil. Dan D digunakan untuk IP multicasting, sedangkan E dicadangkan untuk penggunaan eksperimen. Lanjut di pengkabelan. Apa itu pengkabelan? Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer, dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna lainnya dalam satu wilayah lokal seperti warnet, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Jenis-jenis kabel jaringan komputer. Di sini ada dua, kabel koaksial dan kabel UTP. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri dari konduktor tengah yang lapisannya dikelilingi oleh isolasi, lapisan konduktor luar, dan lapisan pelindung. Kabel ini dirancang untuk mengirim sinyal listrik dengan frekuensi tinggi, terutama dalam aplikasi komunikasi dan transmisi data. Sedangkan kabel UTP ini adalah sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu dengan lainnya untuk tujuannya mengurangi interferensi listrik yang terdapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasangan kabel. UTP dapat mempunyai transfer rate 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, tapi mempunyai jarak yang pendek yaitu maksimum 100 meter. Macam-macam teknik. Ini ada kabel strike. Kabel strike merupakan kabel yang cara pemasangannya itu ujung dengan ujungnya sama. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contoh penggunaannya kabel strike menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Kabel crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung dengan ujung dua. Ini berbeda dengan strike. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Contoh penggunaan kabel crossover: menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Ini adalah gambar kabel strike dan kabel crossover. Dan perbedaan-perbedaannya bisa dilihat sebagai berikut. Lanjut ke pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya yaitu Cisco Packet Tracer. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Cisco Packet Tracer, fungsi Cisco Packet Tracer, fitur Cisco Packet Tracer, dan kesimpulan. Pertama, Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utamanya yaitu menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Yang kedua adalah fungsi Cisco. Packet tracer memungkinkan untuk mengkonfigurasi dan membangun jaringan dengan antarmuka drag and drop yang mudah digunakan. Ini bisa memberikan pengalaman praktis yang dapat kalian terapkan di kelas bahkan di tempat kerja. Yang kedua adalah berlatih dan mempelajari keterampilan baru yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan proyek kehidupan nyata. Yang ketiga, sebagai teknologi protokol routing CCNA, keamanan, dan sumber daya TI penting lainnya. Yang keempat, wizard aktivitasnya memungkinkan kalian untuk mendapatkan umpan balik waktu nyala untuk menikmati pengalaman belajar yang komprehensif. Yang kelima, kalian dapat menggunakannya untuk memantau logistik, transfer paket, transfer data, dan lainnya dalam waktu nyata.
Yang keenam, fitur komunitasnya memudahkan kalian untuk berbagi ide, berlatih, dan belajar dari instruktur lain. Yang ketujuh, memungkinkan kolaborasi antara banyak pengguna dan teman menawarkan pengalaman belajar yang positif. Yang ketiga adalah fitur Cisco Packet Tracer. Ini ada bagian bawah yang terdiri dari new, open, save, print, copy, paste, undo, redo, zoom in, zoom reset, zoom out, palet dialog, custom default dialog. Ini fungsinya masih sama saja seperti yang biasanya. Yang new membuat halaman kerja baru, open untuk membuka filenya, save untuk menyimpan file, print untuk mencetak halaman kerja atau topologi yang kita buat, copy itu untuk mengcopy perangkat atau topologi, paste untuk mempaste topologinya, untuk kembali ke pekerjaan terakhir, redo untuk membatalkan undo, zoom in untuk memperbesar sebuah ukuran topologi, zoom reset mengembalikan ukuran seperti semula, zoom out untuk memperkecil ukuran topologi. Bagian atas, file, edit, tools, extension, dan help. Toolbar umum dan drawing. Select, memilih perangkat yang akan dimasukkan ke workspace atau lembar kerja. Place note, memberikan sebuah catatan pada perangkat yang ada pada workspace atau lembar kerja. Delete, menghapus perangkat pada lembar kerja. Use this tool for instrument test in several polygon. Ini untuk menandai atau memberikan warna pada sebuah perangkat atau topologi. Resize shape add simple value untuk mengirim pesan. Testing, ADD kompleks value. Ini adalah kategori-kategori perangkatnya. Router, switch, book, wireless device, connection, end device, security, one emulation, customized device. Router berfungsi untuk menghubungkan atau menghubungkan dua atau lebih network pada suatu jaringan yang berbeda. Switch untuk meneruskan paket data saja tanpa melakukan proses routing, namun kita masih bisa manage-nya. Book sama seperti switch tapi kita tidak bisa manage-nya. Wireless device berisi macam-macam perangkat wireless. Connection yang isinya adalah macam kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. End device itu bisa berisi berbagai macam perangkat seperti PC, laptop, server, IP phone, VoIP device, phone, TV, dan lain-lain. Yang terakhir, seperti itu kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan atau keinginan multi-user connection. Di sini ada kesimpulannya. Cisco Packet Tracer yaitu aplikasi yang membuat simulasi jaringan atau membuat sebuah topologi jaringan. Selain itu, Cisco Packet Tracer juga dilengkapi oleh berbagai fitur untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Sini saya akan mengidentifikasikan IP address. Kembali ke laporan yang pertama atau yang pertemuan pertama. IP network atau trafficnya 10.60.10.2. IP privat atau public maksudnya ke privat, IP kelasnya A, IP network 10.60.0.0, IP host 1-nya 10.60.0.1, IP host N 10.60.255.254, IP broadcast 10.60.255.254, IP total host 255.34, netmasknya 255.255.0.0. Ini IP network 10.60.10.2 termasuk dalam kelas A, itu privat. IP privat karena berada di dalam jangkauan IP kelas A. Yang kedua ini ada IP networknya 176.16.2.2.0. IP private atau public masuknya ke public, IP kelasnya kelas B. Penjelasannya di sini kenapa masuk ke kelas B atau publik, karena berada di luar jangkauan IP private kelas B. Yang kelas B itu 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Selanjutnya IP network 192.168.100. Dia masuk ke dalam private, IP kelasnya masuk ke dalam C. Kenapa masuk ke dalam C atau private? Karena berada di dalam jangkauan kelas C. Itu 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Selanjutnya ada IP network 27.50.10.2. IP-nya masuk ke publik, IP kelasnya masuk ke dalam A.
Kenapa masuk dalam publik dan kelas A? Karena di luar jangkauan. Selanjutnya 172.16.2.0 ini untuk IP networknya. IP private atau publiknya masuk ke private, IP kelasnya ke B. IP private karena berada di dalam luar jangkauan IP kelas B. Selanjutnya IP network 192.168.8.0. IP private atau publiknya masuk ke publik, IP kelasnya C. Kenapa masuk ke C? Karena di luar jangkauan IP private kelas C. Yang ini ada IP total atau host 200, IP private publik, IP kelasnya A. IP networknya 11.60.12.0. Kenapa masuk dalam kelas A atau publik? Karena berada di luar jangkauan IP private kelas A. Selanjutnya IP total 12,523 masuk ke dalam private, IP kelasnya B, IP networknya 172.16.10.3. IP networknya masuk ke dalam B atau private karena berada di dalam jangkauan IP kelas B. Kita lanjut ke IP network 192.168.5.0. Masuk ke dalam kelas private, kelas C. IP private-nya ke publik via private karena masih dalam jangkauan kelas C. Selanjutnya ke pertemuan 4. Internet Protocol Address. Di sini ada pendahuluan. Internet Protocol Address atau alamat IP adalah serangkaian angka unik yang mengidentifikasi komputer atau perangkat dalam jaringan. Versi IP address yang paling umum digunakan adalah IP versi 4, sedangkan penggantinya adalah IP versi 6. Selain kedua protokol ini, ada juga IP address publik dan pribadi yang bisa berupa IP address dinamis atau statis. Umumnya IP address dinamis lebih disukai daripada IP address statis karena lebih aman. Namun IP statis mungkin diperlukan apabila orang-orang memerlukan akses tetap ke sebuah perangkat, misalnya printer. Kelas IP address. Kelas A ini merupakan kelas yang memiliki jaringan skala yang besar. Kelas A memiliki nomor urut bit tertinggi yang selalu di-set dengan angka 0, kemudian 7 bit berikutnya yang melengkapi oktet pertama yang akan membuat sebuah network identifier. Lalu 3 oktet terakhir, 24 bit, mempresentasikan host identifier. Kelas A memiliki maksimal 126 jaringan dan 16.777.214 host setiap jaringan. Kelas B hanya digunakan untuk jaringan yang skalanya menengah hingga skala besar. Kelas B dapat mempunyai 16.384 network dan 65.534 host setiap networknya. Kelas C dapat digunakan untuk jaringan skala kecil aja. Dan kelas D digunakan untuk alamat IP multicast, berbeda dengan 3 kelas lainnya. Sedangkan kelas E hanya disediakan untuk sebagai eksperimen atau cadangan saja. Standar penulisan IP address. IP address dapat mempresentasikan ke dalam 2 macam cara. Yang pertama ada desimal, yang kedua ada binary. Ini praktikum jaringan komputer pertemuan 4. Ini adalah membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco pakai tracer. Yang pertama, membuat simulasi jaringan di atas dengan menggunakan peta konsep. Ini ada simulasi jaringan sederhana, config, create schema, dan testing. Dilanjut dengan add network device, add end device, connect. Selanjutnya ada laptop, ada komputer. Ya, di sini adalah membuat simulasi jaringan menggunakan peta konsep. Selanjutnya konfigurasi untuk R1, router 1 atau lantai 3. Masukkan konfigurasi pada router 1. Ini ada contoh-contohnya: router 1, change hostname, add IP address, script DHCP server, dan lain-lain. Ketiga, konfigurasi untuk MS1, main switch lantai 3. Main switch MS1, MS1, change hostname, add IP address, router 1, VLAN 172.16.0.2.3. Ini konfigurasi untuk main switch 1.
Web servernya ada file server, string hostname, IP address, file server 172.16.021. Hostname pada web server, hostname-nya web server, IP address-nya, IP gateway-nya 172.16.0.1, IP DNS 27.50.20.21. Ini jangan lupa untuk nyalakan HTTP dan HTTPS-nya. Simpulannya adalah media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi simulasi jaringan Cisco Packet Tracer sangat membantu dan memudahkan dalam memahami materi tentang jaringan komputer dibanding hanya materi teorinya saja, dan lebih efektif dari segi waktu dan efisien, serta hemat dalam segi anggaran biaya karena bisa merancang jaringan komputer tanpa harus menggunakan perangkat yang fisik atau perangkat aslinya, yang tentunya harganya relatif mahal. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk penginstalan Linux Ubuntu dan memasukkan web Apache di Linux Ubuntu server. Ini pilih Ubuntu yang OS yang sudah kita download. Kita beri nama aja suka kita. Ini kita menunggu loading. Ini adalah tampilan VirtualBox-nya. Jadi kita pilih bahasa saja yang kita mau. Klik enter lagi. Ini down. Sini kita pilih down. Sini down. Lanjutkan ini down. Kita langsung ke selanjutnya down. Sini klik enter lagi. Sini pilih continue. Sini kita beri nama untuk login kita nanti. Pilih down. Sini continue. Sini klik spasi down. Sini lanjut down. Sekarang kita menunggu untuk penginstalannya.
Sini kita pilih langsung ke cancel update and reboot saja. Ini adalah tampilan loading dari penginstalan Ubuntu 22.04. Sini kita masukkan username yang tadi. Sini masukkan username yang kita buat di awal tadi. Password. Sini kita cek IP address-nya.
Sini kita login dengan username yang sudah kita buat di awal tadi. Masukkan passwordnya. Ini kita cek IP address-nya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Putih. Kita masukkan IP address-nya di sini. Klik open. Klik accept. Login. Kita masukkan username-nya. Masukkan password. Masukkan command sudo passwordnya. Sini saya akan melanjutkan penginstalan Apache Web Server menggunakan VirtualBox dan Linux Ubuntu. Ini kita buka aja file yang tadi kita buat, Linux Ubuntu-nya. Klik enter untuk memasukkan username-nya, password, sini kita masuk ke Putih lagi untuk menjalankan command-commandnya. Masukkan IP address-nya. Klik open. Login sebagai username yang tadi. Passwordnya kita masukkan. Selanjutnya kita buat command password, kita masukkan lagi. Selanjutnya kita sudo apt install apache 2 wp. Lanjut kita untuk pengecekan statusnya. Setelah muncul tulisan N, kita silang putihnya untuk dari sesi ini. Masuk lagi ke putihnya. Masukkan username tadi, password. Lanjut ke masukkan passwordnya. Lanjut ke sudo apt install
MariaDB strip server MariaDB. Kita klik sudo apt install do you want to continue, kita klik Y. Untuk mengecek status yang barusan kita jalankan, klik setelah muncul tampilan N, kita silang lagi putihnya. Masuk ke dalam putih lagi. Ini untuk menyeting password. Yes. Kita klik Y. Kita buat password sesuai dengan yang kita ingin buat. Yes. Setelah itu kita silang.